Yuk dimulai yuk. Selamat siang, saya Benis Lintang Raharjo, sarjana Sosiologi dan sarjana Komunikasi. Saya sebagai COO akan menjelaskan tentang Atalia yang terbaik untuk kulit remaja sehat Indonesia. Atalia merawat dan menjagamu. Berikut adalah outline presentation. Produk. Akhirnya Atalia lahir di Indonesia. Atalia adalah brand skincare yang baru saja lahir di Indonesia. Nama Atalia sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti penyembuhan. Sesuai dengan namanya, kami sebagai founder dari Atalia berharap bahwa Atalia bisa menjadi sahabat erat yang mampu merawat dan menyembuhkan berbagai masalah kulit wanita Indonesia, seperti flek hitam, kerutan, jerawat, kulit kering, hingga mengelupas, dan masalah kulit lainnya. Baik, saya Jennifer Pramudita Hapsari, sarjana hukum dan sarjana manajemen bisnis akan mengambil alih presentasi ini. Tujuan dari Altaia didirikan tidak semata-mata hanya untuk keperluan bisnis saja. Altaia mempunyai tujuan untuk menjadi penolong, penyembuh, dan sahabat bagi wanita Indonesia dalam segala kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga matured age. Altaia sangat ingin menyediakan yang terbaik untuk sahabat wanita Indonesia, termasuk dalam usaha kami untuk tetap merawat kelembapan dan elastisitas wajah dan membuat kulit terlihat sehat, kenyal, ternutrisi, dan awet muda. Latar belakang dari berdirinya Altaia, dewasa ini banyak sekali produk skincare yang berlalu lalang dalam pasar kecantikan Indonesia. Mulai dari brand A yang menawarkan hasil kulit putih dan bersinar, brand B yang menawarkan kebersihan kulit, dan brand C yang mengklaim dapat melakukan keduanya. Walaupun berlalu lalang, tapi tidak semua brand skincare aman untuk dipakai. Bahkan, beberapa brand skincare ada yang ditangkap dan diberhentikan oleh petugas karena selain tidak memiliki izin untuk berproduksi dan berjualan, tetapi juga mengandung banyak zat yang tidak aman bagi kesehatan kulit. Karena berbagai hal yang sudah terjadi, hal tersebut kemudian menimbulkan masalah yang lebih serius. Seperti yang pertama, banyak sekali remaja perempuan yang kebingungan dengan banyaknya variasi dan kombinasi produk skincare yang ada. Mereka kebingungan karena kandungan kompleks yang ada dalam skincare lain. Di samping itu, mereka juga bingung dengan langkah-langkah penggunaan skincare yang sangat banyak dan bisa dikatakan cukup merepotkan. Skincare yang tersebar dalam dunia kecantikan Indonesia didominasi oleh skincare yang mempunyai bahan utama kimia yang memang dapat menyelesaikan permasalahan kulit dalam waktu yang singkat, tetapi juga tidak baik jika digunakan dalam jangka panjang. Dan di luar itu, dalam poin ketiga, Altaia juga melihat masalah yang cukup serius, yaitu penggunaan kemasan produk skincare yang cenderung toksik bagi lingkungan dan ditambah dengan sistem pembuangan langsung sehingga tidak memberikan kesempatan bagi alam untuk bernafas dan beristirahat dari sampah yang muncul setiap harinya. Berdasarkan masalah yang sudah dielaborasikan di atas, Altaia sangat ingin menyajikan produk-produk yang terbaik yang dapat mengikis masalah-masalah di atas, mengubah stigma buruk masyarakat, dan menyudahi trust issues konsumen dari produk kecantikan lainnya. Maka dari itu, Altaia berkeinginan kuat untuk menghadirkan solusi demi terkikisnya masalah di atas. Yang pertama, Altaia ingin menjadi brand yang ramah dan aman untuk dipakai remaja Indonesia. Brand yang cukup simpel, sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan bagi remaja Indonesia dalam langkah pertama mereka dalam menggunakan skincare. Yang kedua, Altaia akan memproduksi skincare dari bahan alami yang bernutrisi, sehingga nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu lama dan tetap aman bagi remaja Indonesia
khususnya bagi pemilik kulit sensitif. Yang ketiga, kemasan dari produk skincare Altaia sudah toxic free, dan Altaia juga sudah merumuskan sistem daur ulang yang jelas dan teratur bagi konsumen Altaia yang akan berbuah baik bagi kesehatan lingkungan. Alasan kenapa bisnis ini harus dibuat karena kami mempunyai berbagai alasan. Yang pertama itu agar remaja Indonesia segera mendapat skin education yang baik dan segera memberi vitamin, obat, dan nutrisi kepada kulit mereka masing-masing. Dengan ini, remaja Indonesia bisa tampil lebih percaya diri dan lebih maksimal. Yang kedua, agar alam lebih terbantu dengan adanya sistem daur ulang sampah kosmetik dan hasilnya sampah menjadi lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, untuk membantu calon konsumen produk Altaia dalam mencari skincare dan dapat dipercaya dan aman untuk kulit mereka. Selanjutnya, saya Vincentia Lydia sebagai CMO Altaia akan menjelaskan mengenai pasar. Setiap brand pasti mempunyai target pasar mereka masing-masing. Sama halnya dengan Altaia, target utama produk skincare Altaia mengacu kepada remaja perempuan Indonesia, khususnya yang mempunyai permasalahan kulit yang mendalam dan masih awam terhadap dunia perskincarean. Walaupun cukup umum dan bisa digunakan oleh siapapun dan jenis serta permasalahan kulit apapun, namun Altaia tetap fokus dalam membantu remaja Indonesia dalam menggunakan skincare. Target pasar produk skincare Altaia juga mengacu pada wanita Indonesia yang ingin menggunakan skincare dari bahan-bahan alami. Selanjutnya yaitu kompetisi. Dalam hal ini, Altaia bersaing dengan produk-produk skincare serupa yang sudah lebih lama terjun ke pasar kecantikan Indonesia. Yang pertama, Altaia bersaing dengan brand Something dan Enpure yang sama-sama memiliki produk skincare yang menggunakan bahan-bahan alami dalam proses produksinya. Yang kedua, Altaia bersaing dengan brand Avoskin, Garnier, dan Scarlett yang sama-sama memiliki kemasan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, saya Maria Luisa, Sarjana Teknik dan Sarjana Komunikasi. Di sini saya selaku CTO dari produk Altaia akan menjelaskan bentuk produk yang akan disajikan oleh Altaia. Altaia menjual produk yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan kulit wajah. Jadi, Altaia akan berfokus pada produk skincare, serum, tetapi juga akan mengeluarkan rangkaian produk skincare lainnya seperti sabun muka, toner, pelembab, dan sunscreen yang bertugas untuk memberikan vitamin dan perlindungan harian kepada kulit remaja Indonesia. Saya Alia Azahra, Sarjana Ekonomi dan Magister Ekonomi. Di sini saya sebagai CFO brand Altaia. Di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara promosi brand Altaia. Setelah peluncuran produk Altaia akan melakukan strategi marketing ini agar tidak tertinggal dengan brand-brand skincare lainnya. Altaia akan membuat sebuah kompetisi, Duta Kecantikan, yang akan diikuti oleh remaja-remaja Indonesia melalui fitur Snap dan platform Instagram. Dan pemenangnya nanti akan menjadi brand ambassador produk skincare Altaia. Kegiatan kompetisi Duta Kecantikan yang akan diselenggarakan mengharuskan peserta
untuk berlagak seperti beauty influencer yang sedang memberikan edukasi skincare kepada followers-nya menggunakan produk dari Altaia. Altaia akan membuat online campaign tentang perawatan kulit lewat sosial media sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk-produk Altaia. Kegiatan ini mirip dengan kompetisi duta kecantikan. Hanya saja, Altaia akan menggunakan fitur feeds Instagram dan mengharuskan peserta untuk membuat tim dan membuat brosur tentang produk-produk Altaia. Dari kedua kegiatan di atas, peserta akan mendapatkan benefit seperti online beauty class, produk-produk Altaia, dan banyak lagi. Altaia akan membuat bundle promo yang berjudul Bestie, agar remaja-remaja yang menjadi konsumen Altaia mau mengajak teman mereka untuk membeli produk Altaia. Di kegiatan promosi ini, selain untuk merekatkan hubungan antara Altaia dengan konsumen, tetapi juga merekatkan hubungan konsumen dengan sahabat wanitanya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam menyongsong pertumbuhan Altaia sampai seperti ini, Altaia dibantu dan diprakarsai oleh 5 wanita ini. Jabatan yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer yang disandang oleh Jennifer Pramuditya Hapsari, sarjana hukum dan sarjana manajemen bisnis, yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan. Tak hanya itu, posisi ini juga bertanggung jawab menangani operasional perusahaan. Jabatan kedua yakni CTO atau Chief Technology Officer yang dipegang oleh Maria Luisa Carmelita, sarjana teknik dan sarjana komunikasi. Tanggung jawab utama dari seorang CTO adalah memastikan bahwasannya setiap teknologi yang sedang digunakan mampu menunjang kebutuhan perusahaan serta mengikuti tren terbaru yang lebih fleksibel dan canggih. Jabatan ketiga yakni CFO atau Chief Financial Officer yang digelarkan kepada Aliyah Az-Zahra, sarjana ekonomi dan magister ekonomi, yang mana adalah seorang eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola tindakan keuangan perusahaan. Tugas CFO termasuk melacak arus kas dan perencanaan keuangan, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan mengusulkan tindakan korektif. Jabatan keempat yakni CMO atau Chief Marketing Officer yang dipegang oleh Vincentia Lydia Nugraheni, sarjana ilmu komunikasi dan sarjana manajemen bisnis, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi divisi pemasaran dan periklanan dalam suatu perusahaan. Jabatan terakhir yakni COO atau Chief Operating Officer yang disandang oleh Bernice Lintang Raharjo, sarjana sosial dan sarjana komunikasi, yang memiliki wewenang memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, memastikan perusahaan menjalankan strateginya dengan tepat, mengembangkan sumber daya manusia, membuat kebijakan untuk efektivitas kerja. Di sini saya mau menjelaskan tentang finansial brand Altaia. Dalam hal finansial, CFO yang akan menangani keuangan Altaia. CFO memiliki beberapa tugas, antara lain membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti merekrut, memecat, menggaji, keuangan, dan akuisisi merumuskan dokumen keuangan, dan membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. CFO Altaia juga sudah merangkai gambaran kasar tentang pembagian keuangan selama 1 batch pertama sejak Altaia diluncurkan.
Althaya mempunyai modal awal sebesar 300 juta untuk produk awal 3 serum. Anti-aging serum, acne serum, hydrating serum, yang masing-masing akan diproduksi sebanyak 1.500 pak setiap batch. Satu serum akan dijual seharga 115.000. Total penghasilan Althaya selama satu batch pertama penjualan adalah 860.500.000. Dan jika dikurangi dengan modal awal, maka akan tersisa 562.500.000. Dalam pengoperasian Althaya, 560.500.000 akan dikurangi dengan 7,5% pajak sebesar 42.187.500. 20 juta pemeliharaan website dan online shop, 65 juta untuk sewa kantor, pembayaran listrik, wifi, dan air selama setahun. 64 juta untuk 5 petugas packing, 10 orang tim inti, 2 orang satpam, dan 2 orang OP. Setelah dikurangi dengan kebutuhan Althaya lainnya, maka akan menyisakan penghasilan bersih sebesar 370 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.